Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur di sela-sela keberadaan saya dan keluarga di Sydney, terutama dalam urusan pelayanan. Kami juga dibawa oleh saudara-saudara seiman di Sydney untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saat ini kami ada di Blue Mountain. Nah, di Blue Mountain ini, saudara, ada satu mitos yang menarik, saudara-saudara, yang perlu saya seberangkan kepada saudara. Dan dari dalamnya saya berusaha membandingkan dengan ajaran kitab suci Kristen seputaran apa yang menjadi mitos tradisi dari Blue Mountain ini, saudara-saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya maksudkan adalah bahwa di sekitar Blue Mountain itu yang ada di belakang saya ini ada 3 batu ya, ada 3 gunung lah, 1, 2 dan mana? Ya 3, ada 3, ketiga itu menurut mitos ya. Saya balik sedikit buat saudara bisa lihat ya. Iya, jadi ini menurut mitos, saudara-saudara, ketiga batu ini mitosnya orang aborigin. Ya, ini informasi yang saya dapat dari saudara-saudara saya di Australia. Dan mungkin kalau saudara saudara Google juga saudara akan bisa dapat informasi seputaran Three Sister. Ya, Three Sister ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bilangnya ini dulu manusia ya, ini kan mitos ya. Jadi dia punya 7 anak dan 3 anaknya itu yang suka melawan orang tua dan akhirnya dikutuk dan menjadi 3 batu ini, katanya begitu. Makanya kalau saudara datang di Blue Mountain di Sydney, Australia itu ya, maka kalau sudah bicara 3 batu ini, maka akan sepanjang jalan akan tulis Three Sister dan seterusnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di tengah-tengah keindahan alam Blue Mountain, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pandangan yang begitu menarik seputaran Three Sister ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang 7 anak, yang 4 diberkati dan yang 7 dikutuk, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka dengan demikian tentu menjadi satu pesan yang menarik lah berkaitan dengan mitos ini. Kita percaya tidak percaya, kalau saya sih memang tidak percaya dengan mitos ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi dari mitos ini saya hanya mau membandingkan ya. Kalau ada kepercayaan seperti itu bahwa ada manusia karena tidak taat kepada orang tua lalu dikutuk dan menjadi batu, dan di Alkitab saya pikir terlampau jelas ya, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang tidak taat ya, setiap orang yang melawan, tidak taat kepada orang tua, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sudah pasti mereka akan mendapatkan hukuman. Itu jelas, ayatnya terlalu banyak. Kalau saudara buka di dalam firman Allah di Keluaran pasal 21 ayat 15, ayat 17, ada aturan main pengembangan dari hukum kelima dari 10 hukum Allah, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, dan kalau tidak hormat ayah dan ibu, maka yang terjadi adalah saudara-saudara akan dapat hukuman berat ya. Saya hanya membandingkan, di awal video ini saya sudah bilang, saya hanya membandingkan antara mitosnya orang aborigin Three Sister dan memang kebenaran Alkitab. Kalau itu hanya mitos, Alkitab beda, saudara. Alkitab bukan mitos, itu rule yang asli dari sorga. 10 hukum Allah, hukum yang ditulis langsung oleh Tuhan, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Karena kalau tidak menghormati orang tua, itu urusannya sangat fatal. Bahkan di dalam kitab Ulangan ya, kalau tidak salah, Ulangan pasal 21 ayatnya yang ke
18 sampai 20. Iya, jadi Ulangan 18 ayat Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21, dan anak saya Abstef akan baca buat kita. Seputaran apa tuh judulnya? Oke, anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu itu, gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh Israel akan mendengarkan dan jadi takut. Wow. Jadi Kakak Abstef lihat kalau firman Tuhan itu dibandingkan dengan mitos, ini mana yang lebih kuat? Firman Tuhan atau sekedar mitos? Firman Tuhan sih. Jadi Kakak Abstef bagian dari anak yang di dalam ayat itu atau tidak? Tidak dong. Tidak. Kenapa? Karena kakak kan ada anak kan. Hah? Kakak tidak mau anaknya kakak melawan orang tua kan? Ya. Apa pesan kakak buat semua anak-anak di mana-mana tempat, khususnya yang beragama Kristen, Kakak Abstef? Oke. Ya. Karena kan ini kalau mitos katanya terkutuk, sedangkan yang ini lebih ngeri lagi nih, yang kakak baca tadi bahwa dihukum. Jadi menurut kakak pesan apa yang paling penting buat semua pemuda remaja, ya baik yang ada di Australia, you say in English for Australian teens, ya. Alright. So, what I got from the story is that you need to obey your parents, because sometimes it doesn't go very well, especially like if it goes like in the case of with my dad, you disobey him, oh my gosh, you're gonna be like yeah. So you better just obey, because that is also what the Bible says. Because in this one, we don't want to be like this kid right here. Right. Because like the prodigal son, when he never listens to his father, right? He doesn't want to work, he doesn't want to be like that. Yeah. But yet, he still does what is wrong in his father's eyes. And because of that, he became very poor, and he realizes that parents are the key to success. Yeah. In Indonesia, for people. Jadi, dari cerita anak yang meninggalkan ayahnya dan akhirnya pergi ke daerah yang tidak dikenal, dan kemudian uangnya dan harta-hartanya habis semua. Nah, karena itu dari ayat ini dan dari cerita itu saya belajar bahwa orang tua adalah alat Tuhan untuk mereka membimbing kita, dan siapa tahu bisa menjadi sebuah bintang yang bercahaya di dunia ini. Oh, I'm so proud of you. Yeah. Oke, Thank you. Abstef out. Thank you, Abstef out. Ya, jadi kebetulan ini pesannya seputaran orang tua dan anak, makanya saya minta bantuan anak sulung saya, Abstef Atok, untuk memberi sedikit komentar, dan saya bersyukur walaupun anak saya ini jujur ya Bapak Ibu terkasih ya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Indonesianya. Jadi kalau dia berbahasa Indonesia agak ini, sorry, karena memang dari kecil sudah berbahasa Inggris dan di international school, jadi memang dia lebih cepat kalau berbahasa Inggris. Tapi saya harap dimaklumi ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini begitu jelas, begitu terang benderang. Dan harapan saya saudara-saudara kita dimanapun kita berada, saudara yang nonton video ini bukan sekedar pengalaman jalan-jalan dari Pendeta Mel Atok dan keluarga, atau pelayanan Pendeta Mel Atok dan keluarga, tapi ada pesan yang serius bagi setiap anak-anak. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi, lalu apa yang disampaikan oleh anak saya cukup jelas. Namun satu lagi yang menjadi perbandingan yang sangat kuat. Kalau saudara bisa, saudara harus kepada orang tua saja kalau tidak taat, konsekuensinya model itu. Nah, bayangkanlah kalau orang tidak taat Tuhan.
Apa ketaatan terbesar dari seseorang kepada Tuhan, saudara-saudara? Ketaatan terbesar dari seseorang kepada Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan mau supaya saudara menerima Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang menerima dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena saudara tahu bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, dan kalau sampai Bapa memberikan dia kepada dunia sebagai satu-satunya jalan dengan cara yang mengerikan, dia disiksa, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dan dia mengalami sejumlah penderitaan yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun selain hanya oleh dia, saudara-saudara. Dan bayangkanlah kalau kita menyia-nyiakan apa yang sudah Allah lakukan, keselamatan yang begitu besar. Sekali lagi, tidak taat orang tua terkutuk, tidak taat orang tua dihukum, apatah lagi tidak taat Tuhan. Maka siapapun saudara dimanapun Anda berada, hal yang paling pertama di hidup ini yang harus Anda taati adalah taatilah keinginan Tuhan untuk apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus itulah kita mampu mentaati 10 hukum Allah dengan segala pencabarannya. Termaksud saat kita harus mentaati hukum, mentaati orang tua. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sekitar Blue Mountain, Three Sister over there, dan sekitarnya, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan pesan sangat penting kepada siapapun Anda. Dengar, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab, sekali lagi saya tekankan ya, kalau bicara tentang kutuk, maka kontrasnya dengan berkat, ya. Berkat kontrasnya dengan kutuk. Kalau bicara tentang bicara tentang neraka, itu adalah puncak dari kutuk Allah. Siapa yang akan ke neraka? Mereka yang tidak taat apa yang saya sampaikan tadi, yaitu tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mau mengasihi dia, tidak mau melayani dia. Kalaupun ada orang hanya mengaku saja, Tuhan tidak mau mengaku yang benar. Mengaku karena sudah menerima Yesus itu beda. Karena dia akan ditolong oleh Roh Kudus sehingga pengakuannya kuat, perilakunya kuat, ketaatannya luar biasa, kesaksiannya luar biasa, dan kemauan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya sudah diberkati. Saya merasakan bagaimana Tuhan memulihkan saya, maka saya pikir adalah sesuatu yang sungguh sungguh menyedihkan, perilaku yang tidak tahu diri kalau saya sendiri yang sudah merasakan berkat Tuhan, tapi saya tidak menyampaikannya kepada saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya Pendeta Mel Atok mengingatkan kepada semua saudara supaya kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu Gembala ready to say something seputaran kutuk berkat, karena itu kan terkutuk toh Ibu Gembala. Ya, jadi kalau mitos saja begitu keras ya. Ya, jadi kalau saya dan saudara terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kutuk apapun itu tidak akan pernah berlaku lagi. Sebab segala kutuk, segala hal yang tidak baik sudah diputuskan, sudah diubahkan jadi berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh, beri hidupmu sungguh-sungguh bagi dia, dan biarlah dia sendiri yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Right. Dari Three Sister, Blue Mountain, Sydney, Australia. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Iya, thank you Ibu Gembala buat pesannya. Dan ya, saya pikir ini pesan yang sangat kuat bagi kita. Neraka adalah puncak kutuk dan sorga adalah puncak berkat. Yang menentukan orang ke neraka atau ke sorga cuma satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, siapapun saudara dimanapun Anda berada, saya Pendeta Mel Atok akan terus berseru, akan terus mengajak, bukan demi keuntungan saya, tapi demi kebahagiaan saudara sebagai seorang yang akan meninggal sama seperti saya. Tetapi kita tahu kehidupan sesungguhnya bukan daging kita, bukan tubuh kita. Kehidupan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, yaitu roh kita. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, hanya menciptakan tubuh, belum ada roh. Tidak ada kehidupan di sana. Tetapi ketika roh itu masuk, di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ya, jiwa, hati, semua ada di situ.
Oleh karena itu saudara, itu tidak akan berubah, itu akan dipertanggungjawabkan. Dan bagi orang yang menerima Yesus, percaya roh kita disempurnakan seturut Ibrani pasal 12 ayat 23. Saya Pendeta Mel Atok dari Three Seasons Blue Mountain menyampaikan ini. God bless you all. Sebarkan video ini jadi berkat bagi banyak orang. God bless you.